juga ingin belajar tentang penginjilan dan maksud penginjilan dan bagaimana untuk menginjil orang yang belum mengenal Yesus, terutamanya di kawasan perkampungan mereka. Dan pada hari ini mereka akan belajar menginjil dan berlatih bersama-sama cara untuk menginjil. Jadi, setiap saya kenal dong Pak. Berarti apa toh? Wilayah Temanggung, Cigubur dan Deka. Oh iya, oh ya pelajar. Sekalian peringatan untuk kamu untuk aktiviti penginjilan kita pada hari esok. Kita sebenarnya akan menginjil di kawasan perkampungan orang dusun. Dan kemungkinan besar kebanyakan dari mereka tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi saya berharap siapa-siapa yang dapat berfasih berbahasa dusun atau bahasa ibu dari bahasa dusun bersedia untuk kita menginjil dalam bahasa dusun ya. Bersedia. Guru membawa para pelajar untuk membuat latihan menginjil dalam kumpulan masing-masing supaya mereka lebih bersedia untuk hari esok. Sebelum para pelajar keluar untuk aktiviti mereka yang seterusnya, guru membawa mereka untuk berdoa. Harus sorun meloing meminta di daun bagian hi lo hujung do kampung ina pa walay dia nondolonga negalaga do sulap ina pa meloing meminta di meloing sama-sama mian masradit kinapatayan dit sawa dit meloing kerajaan no turun kampung iti memutanong mindaho nununoko ina pa hasil din nondolo mangandolo pejualan Mandak, memori kinotangga. Kira tiba katung tina. Todo dingin sa tambok. Ano tapi sa balatan ang ladan tong kulaka sa pigisa. Ba mandak potoroy ba. Kisayod. Hello, Uncle. Hai Uncle, senang kasaban Uncle. Boleh kami duduk sama Uncle ke sini? Malagi no. Siyo, among mati ako karating barasan ti nganda. Mukhang ilo tambang itu, beli kaya Amerika taning no Uncle. Oh, beli. Dari kamu ba? Sama. Dinuhaban na Uncle, siyo amo ako kopi o kaya daming boras dari senti. Oh, basta lang hindi. Ano mga ando kayo hindi? Isaya kayo. Enggak, kami dari sekolah Pelopong ini ada kami punya activity nyari. Iya bang, kayak mau cerita tuh. Oh, Sebenarnya kan Uncle, siyo kalau kami ambil masa Uncle, tapi boleh ambil masa Uncle sedikit kak? siyo, ako ko mati karating barasan. Para pelajar dan guru pengirim pun melihat sesama mereka dalam kebingungan karena mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan supaya orang ini dapat memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Bagaimana nih cikgu? Macam dia nggak paham nggak nih? Saya boleh cakap present sedikit saja, tapi saya takut tuh Uncle tidak paham pula apa yang saya cakap. Saya bukan dusun. Iya. Kita menggunakan sebadan lah, macam bahasa isyarat. Pak, boleh juga kita try.
kita punya beberapa cara supaya kita boleh sampaikan Injil kepada yang lain. Jadi Sasa, pembicara tersebut kita segera lapaknya skill bisa. Bah, segera jalankan. Walaupun mereka menghadapi kesusahan untuk menginjil orang tua ini, tapi mereka tidak berputus asa dan terus mencoba berbagai cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Angkat, kalau mau apa pasal itu hanya Yesus? Bisa itu hanya Yesus. Aku mau butuh dunia. Kalau mau apa pasal ikin orang Migalit na kombal, kundi para mau ngaran kinalingan. Nga harapnya tulong saya walay ko penarita pasal kinalingan. O boleh kaya hay manunita kay bago pasal ikin orang Boleh. Ikin orang litina o siyanan kumaton sana dati. Gagal dohot, ang balot ko, o ika nabili angkol. Nga kinalingan amin na ko tutun kinalingan nga kinalingan. Biya nga amo tutun doho. Amo kau tuh tadi ikinarahinan do angkol o ikinarahinan litina amo opo dilino do masalah do angkol. Menerima yokon sana tulun itu manutaw. Kurang. Jadi, pengen nanti kaman, mana nembak lah kay? Mbak mana po? Pengen lah budak tumal lima ada kinalingan. Perlu kada mengenai tempat, perlu kada sedia tusin, ataupun makanan supaya ada keterima di kinalingan. Amo pasti dia wano pag ginawano tumarik kinarahinan. Ginawa po. Senang na di angkol sumambayan no kasama-sama yahan. Ba. Bacigo, angkol sedia sudah mau berdoa. Bagi tahu diangkat sama dia penyanyi, kita akan mendoakan mereka. Bah, kamu sumambayang. Akhirnya setelah mencoba memberitakan firman Tuhan kepada angkel ini, akhirnya dia bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada Tuhan, pasti ada jalan penyelesaian. Walaupun mereka berhadapan dengan tekanan dari segi bahasa, namun mereka tetap kekal di dalam memberitakan firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Refleksi dan menceritakan pengalaman mereka ketika menginjil. Baiklah, pada hari ini kita ingin bercerita tentang pengalaman kita masa kita menginjil di kawasan perkampungan siang tadi. Jadi untuk pemulaannya ada siapa-siapa yang mau bagi pendapat atau pengalaman? Jadi ada sebarang pendapat? Pendapat? Oh, pendapat. Bagi saya kan cikgu, kita mesti mau tahu bahasa ibunda. Sebab kalau kita mau menginjili pendalaman macam pandai blur-blur, dia tak barang cakap. Terima kasih Niti. Ya Mak, ada sebarang pendapat? Saya pun ada pendapat. Berdasarkan penginjilan kami pada pagi tadi, saya pun ada kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang kampung. Jadi saya pun melakukan kenyataan Neti untuk kami juga belajar bahasa ibunda. Oke, terima kasih Mak. Ada siapa-siapa lagi mau bagi pendapat? Ya, Sasa. Tadi pagi saya ada bercakap sedikit sama Tok Angkal, walaupun saya tidak berapa fasih dalam bahasa ibunda saya, itu bahasa dusun. Dan seperti apa yang saya cakap tadi, kita haruslah belajar untuk bercakap dalam bahasa ibunda kita supaya kita dapat menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Sasa. Jadi ada siapa-siapa lagi? Ya Bella, ada sebarang pendapat? Dari aktiviti kita tadi pagi, saya terpikir satu cara mengatasi. Kalau kita di gereja, kita mesti buat satu kebaktian menggunakan bahasa ibunda kita. Bagus. Terima kasih Bella, saya suka. Oke, dari saya, pertama-tama saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua. Saya sudah mau meluangkan masa kamu untuk mengikuti aktiviti penginjilan dengan saya.
supaya lebih banyak anak muda di masa akan datang lebih tergerak hati untuk menyebarkan Injil dimanapun mereka berada. Tidak kira apapun cabaran orang maupun seperti budaya ataupun bahasa. Mereka tidak rasa terbeban, mereka tidak rasa macam lelah untuk menyebarkan Injil. Tapi mereka lagi termotivasi, mereka lebih bersemangat untuk menjadi garam dan terang kepada semua orang. Jadi sebelum saya mengakhiri kelas kita pada hari ini, saya membawa kita dalam berdoa. Kita berdoa. Kepelbagaian bangsa, khususnya di Sabah, mewujudkan kesukaran dalam memberitakan Injil. Tetapi kita semua tahu bahwa Injil Tuhan adalah untuk semua orang. Tuhan punya rencana yang besar untuk kita, sehingga Dia sanggup mengaruniakan anaknya yang tunggal, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Oleh itu, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk giat memberitakan Injil dan menjangkau bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikianlah sketsa kami. Sekian, terima kasih.